Bray, mulai aja, Bray. Mulai. Di-unmute aja yang bacot, Bray. Di-unmute. Nih kita sekarang bahas pertama instrumen. Basic 6, navigation. Navigation ini biasa lah IDF, VOR, terus ada HSI, sama ND. ND itu di kanannya kalau di Garmin, di bawah. Terus ada RMI. RMI nggak seberapa dipakai sekarang. ALS, MLS sudah nggak dipakai juga sekarang. Dulu dipakainya di Kaitak. Kenapa? MLS itu range-nya lebih gede. Sekarang MLS itu udah digantikan sama GPS Arnav. Terus yang bawah lagi itu ada iCast, iCam, status and memo. Ini mulai menjorok ke ATPL, bahas Airbus sama Boeing. Variometer itu di glider, kita nggak pernah pakai, tapi itu sebenarnya VSI. AOA sensor yang buat 737 Max crash. Continue. Ini basic 6 yang seperti kita tahu, yang di kiri di 172 persis kan. Yang di kanan ini yang baru dari Garmin namanya GA275. Dia sama tapi digital. Apakah lebih ribet? Gak tahu. Sekolah kita nggak punya cukup duit untuk pakai implement ini. Ini biasa vertical speed, dia agak lag. Jadi kalau kalian mau klaim atau desain jangan langsung percaya vertical speed. Vertical speed nanti dilihat waktu sudah established. Percaya sama altimeter karena dia instantaneous. Ada juga namanya instantaneous vertical speed, itu dia pakai pegas. Jadi begitu kita klaim dia langsung naik duluan, terus baru correction pelan-pelan. Jadi nggak nge-lag, malah terlalu cepet. Terus HI dia berdasarkan vakum, apa namanya, suction. Nggak electrical, ini electrical, tapi ada yang electrical juga. Biasa attitude indicator, airspeed indicator. Nah, airspeed indicator ada band-bandnya. Band putih yang pertama flaps, merah VNI and so on, kalian tahu. Altimeter 3 jarum, nanti kita bahas. Ini altimeter. Altimeter 3 jarum, 10,000, 1000, dan 100. Ini ada Colesman window sebelah kanan untuk menandakan pressure. Bisa dalam inches mercury, bisa dalam millibar, bisa dua-duanya. Standarnya itu 900 seperti yang kita tahu. Ini ada cross hatch flag, dia kalau 10,000 feet dia hilang. Kenapa? Buat apa cross hatch flag ini? Buat nandain kalau kita tuh mesti pakai oksigen. Enggak juga, karena regulation kan sebenarnya 14.000, tapi cuma buat reminder aja gitu loh. Atau ya barber pole lah, bisa dibilang, karena kayak di tempatnya cukur kan. Terus ini ada bisa stat standar, kalau misalnya dia mungkin ada sedikit elektronik, kita baru ini bisa kita push jadi standar. Ya. Barber pole itu yang kalau kita lebih dari 10.000 kan ya? Iya, yang ini, yang di tengah ini. Iya. Kita kalau diajarin dulu itu barber pole yang di atas. Hah? Sorry, yang barber pole tadi yang di atas 14.000. Di atas 10.000. Yang hilang di atas 10.000. 10.000 ya. Dia kalau misalnya below sea level, barber pole-nya itu nggak itu apa bentar. Aku agak lupa nih ya. Ini dia tuh kayak kalau nggak salah pas 10,000 malah visible atau malah hilang, aku lupa. Tapi pokoknya dia tuh juga jadi reminder buat kita pasang oksigen biar nggak hypoxia. Over 10,000 dia blank hitam semua. Malah blank ya, oke, kayak gitu. Lanjut. Adit tahu nah Adit. Yuk lanjut. Airspeed indicator ada VSO, VS1, VX, VI, bla 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 seperti yang di kiri. Ini punyanya multi engine. Tandanya dari mana? Blue Band. Mentega. Bukan. VYSI, VY single engine. Kalau Tech 6 kan 84 toh. VMC, minimum control 62 kalau Tech 6. VSO, VS1. VSO itu landing configuration ya. Kalau VS1 specified configuration kan. VX, base angle, VY base rate, VYSI, base rate single engine, VMC, minimum control, VNI, maximum, do not exceed. Normal operating. Ada lagi VNO di yellow. MMO, maximum operating. Ya saya senang nggak bisa Mach 1 lah, tapi misalnya kayak Boeing itu kan dia cruise-nya Mach 0,83, 0,85, bisa sampai MMO. Jadi kalau semakin tinggi yang dipakai itu Mach, karena true airspeed-nya udah tinggi banget, kita nggak bisa percaya itu sebagai indication karena IAS-nya tetap sama, tapi MMO-nya bisa di-exit dengan gampang. Kalau kita desain ada batas. MMO itu batas. Kalau kita desain yang dipakai knots lagi. Sorry?
Kapan kita pakai memo, kapan kita pakai Nah, itu karena aku nggak type rated, aku nggak tahu exactnya kapan. Tapi kalau anggap transition altitude, kita udah pakai Mach atau ya anggap 20.000 lah, 20.000 atau transition altitude kita pakai Mach karena semakin tinggi altitude, Mach itu akan semakin dekat sama IAS, bahkan bisa exit. Kalau kita desain, kita switch lagi ke maksimum yang knots indicated. blue band indikasi apa? Blue band VYSI. Tech 6 kan? DYSI. Bukan itu, bukan yang lu taruh di wajan, beda. Ya nggak tau lah, salah-salah mereka bikinnya sama. Anyway, airspeed indicator udah kayak gitu doang. Ini ada true airspeed-nya juga di sini. Tapi nggak semuanya. Kalau kita kan masih pakai knob gitu di luarnya airspeed indicator terus kita putar gitu kan. More or less sama aja lah. Cuman ya kita pakainya tetap indicated. True airspeed kan cuma buat ngitung di navlog. Lalu selanjutnya ada altitude indicator. Normalnya kayak gini, ini di PFD. Ini ada localizer, glide slope, DH. Ini punya orang Rusia. Yang gerak bukan horizonnya, yang gerak pesawatnya. Horizonnya fix. Agak susah banyak. Ada lagi di Rusia yang zaman dulu nggak tahu kenapa. Mungkin lebih gampang secara mechanical atau gimana. Yang coklatnya di atas. Bingungin, pernah buat crashin dulu. Ya, kita tahu lah orang Rusia kayak gimana. Next, PFD. Ini gabungan semua Basic 6. Ada di Tech 6, ada di semua pesawat modern. Boeing Airbus. G1000, kayak di Tech 6. Ya, oke lah. Tech 6 kan G950, beda dikit. Di sini ada airspeed indicator, bandnya cuma ada ditulisin di sini, VXPW ada tulisan kecil-kecil di sini. Ada windnya juga, flight plan, ada vertical speed, ada bug, kita bisa lihat, bisa atur. Kalau misalnya ada autopilot, bug kita set autopilot, nanti dia ngikutin. Ini HSI, bisa by GPS, bisa by VOR, bisa kita switch nanti di CDI-nya, bisa keluar di MI, ILS ntar keluar di sini kalau misalnya kita pakai, sama frequencies. Ini SD card. Nah, suka fotografi, terus belum Tech 6, ini SD card. Ini PFD-nya Airbus, hampir sama persis. Cuman dia ada namanya FMA, Flight Mode Annunciator di atas ini, alt. Ya pokoknya dia mode-nya apa aja dia diambilin di sini, autopilotnya di sini semua. Kalau landing ada terusnya land green. Nanti kalau misalnya si PF-nya si captain, FO-nya land green check. But kan aku belum rated, jadi jangan percaya 100%. Ini PFD-nya Airbus kalau teksnya semua keluar kayak gini, seribet ini. Tapi normalnya nggak pernah kayak gini. Ini cuma orang desain aja. Moving on, navigation equipment. Ada beberapa ini. ADF, Automatic Direction Finder. Nama stationnya NDB, bentuknya kayak gini. Jadi banyak. Ada errornya sendiri-sendiri, nggak seberapa reliable makanya. Tapi range-nya lumayan jauh, karena dia HF, high frequency, bentuknya KHZ, bukan MHZ. Pakai surface wave propagation, dia ada 250-450 kHz. Rumusnya magnetic heading plus relative bearing sama magnetic bearing. Dipakai pas endorse. Namanya ada QDM, QDR. QDM itu magnetic bearing to, QDR itu magnetic heading from. Magnetic bearing from. Silakan review sendiri. Udah malas mikirinnya. Tapi kalau misalnya pengalaman di Genesa ya, ADF itu ada backupnya. Jadi dia ada ADF yang di aircraft biasa. Itu sebenarnya moving card, tapi kalau mau dipakai sebagai fixed card dibiarin di north, atasnya dibiarin di north juga nggak masalah. Terus ada backup dari FI, tentunya GPS, tapi instrumennya tetap ADF. Buat backup mungkin. Karena pas itu aku terbang night flight, kan waktu itu belum ada night flight sampai 7 jam kan di AAA. Night flight lama, pas di downwind itu ada thunderstorm. Over sekitaran Ancol gitu kalau nggak salah, kalau nggak Bekasi aku lupa. ADF-nya keter karena kena lightning interference, dia goyang.
Jadi nggak seberapa reliable. Dia bisa dipercaya kalau generalnya kita cuma general homing ke sana, tapi kalau misalnya bener-bener untuk entry segala bingung karena dia goyangnya bisa banyak. Continuing ADF kalau digabung moving card kan tetap kita manual muter ya. Kalau dia di slave ke magnetic compass, jadi dia gerak sendiri kayak HI, cardnya ini namanya jadi RMI. Ini aku nggak yakin namanya RMI atau RIC, remote indicating compass. Kayaknya sih ini kalau nggak RMI HSI karena dia ada jarum mininya tuh bisa buat ADF, bisa buat VR. Dulu juga ada VR, ini zaman perang dunia 2 nih kayak gini modelnya. RMI itu punyanya ADF. Nah, dia tuh kadang ada semacam knobnya di sini. Kita bisa pencet itu biar dia ngikutin kompas atau bisa kita tarik, kita putar dulu untuk nyeting di offset berapa degree dari kompasnya. Kalau misalnya error ya, pencet lagi ntar dia ngikutin lagi. Tapi karena kita sekarang pakai Garmin, kalau misalnya yang pakai Garmin ya oke lah. Jel, tunator pakai apa Jel? Masih analog kah? Iya, oke. Ini mungkin pakai ini. Nah, VOR, instrumen yang paling sering kita pakai di Redbird dan paling enak dipakai karena nggak bingungi. Frekuensinya sekian. Dia sering di-couple sama DMI, namanya 4D jadinya, 4DMI. Errornya nggak mungkin sampai 5 degree kalau di-calibrate properly ya. Kalau di kompas swing dan lain dan bener itu nggak sampai 5 degree. Kadang juga ada backupnya, antenanya juga ada backupnya di 172, 152 kan ada dua gitu di vertical stabilizer. Errornya banyak, ada cone of confusion kalau kita di atasnya, reverse sensing kalau misalnya kita salah headingnya. Mereka tuh sering dipakai sebagai fixnya airway. Contohnya kalau misalnya kita pakai Cirebon to Delta departure dari Suta, kita akan belok ke kanan, terus intercept CA NDB, terus join airway, nanti di Alpha November Yankee di mana tuh, Semarang kalau nggak salah ya, itu VOR, baru kita join lagi ke Blora NDB lagi, baru masuk ke Surabaya. Kalau misalnya route-nya itu dari Jakarta Surabaya biasanya gitu, itu VATSIM, nggak tahu aslinya gimana, company SOP gimana nggak tahu, aku belum masuk airline sampai sekarang. VR knife bandnya between sekian sampai sekian. Terus ILS tuh juga instrumennya sama kayak VOR. Kadang dipisah, kadang enggak. Kadang dipisah tuh di PFD biasanya karena localizer sama glide slope bisa sendiri, VOR di bawah. Nah, tapi kalau misalnya sama VOR kayak gini, CDI-nya ada dua, yang satu glide slope, satu localizer. Di pesawatnya Ganesha ada yang aneh. Dia yang atas glide slope-nya rusak, yang bawah localizer-nya yang rusak. Jadi sama aja kita ngeliat dua instrumen kayak gini. Tapi it works. So oke lah. Logonya seperti ini. Ini di Cilacap ada. Kalau misalnya kalian ke Cilacap, misalnya di Perkasa atau di Ganesha endorse-nya ada kayak gini. Cilacap VOR. Ada 3 tipe VOR, terminal VOR, low altitude VOR, sama high VOR. Beda kapasitasnya aja. Cara tuningnya sama, cara bacanya sama persis. Nggak perlu dihafalin, cuma perlu tahu aja. Karena ya siapa tahu keluar di ujian kan. Nggak perlu dihafalin kenapa? Karena toh ya kita switch. Dibilangin ATC. Kecuali kita flight planning ya. Kita mesti tahu change over altitude-nya, terus range-nya berapa, itu nanti di IR. Kemudian yang tak bilang tadi itu VOR dikouple sama DMI. DMI itu slant range. Kalau kalian matnya pinter dan ngitungnya bisa cepat, A kuadrat tambah B kuadrat sama C kuadrat, Pythagoras sama. Feet ke NM tuh nanti dicari lah ya, feet ke NM berapa. Kayaknya 6000 feet ini 1 NM kalau nggak salah. Dihitung sekian. Nah, DMI itu frekuensi pakai frekuensi interrogation sama frekuensi response atau receive. Dia tuh dibedakan 63 MHz. Kenapa? Biar kalau misalnya transmit interrogation dari pesawat ke station itu nggak langsung ke receive. Receive-nya nanti sama yang di transmit station beda 63 MHz, nggak tahu itu ditambah nggak tahu dikurang, pokoknya bedanya sekian. Di delay 50 microsecond again biar nggak 00 nautical mile karena sebelahan kan mereka.
receive sama transmitternya. Sorry bro, Hmm. delaynya berapa milisecond? Apa ya berapa? Delaynya berapa milisecond? 50 millisecond. Sorry, microsecond. 50 microsecond, tapi nggak penting karena itu punyanya electrical engineer. Kita sebagai pilot cuma pakai sekian 6 nautical miles. Ground speednya sekian. Dia ngitung ground speed gimana? Kayak konsepnya sonar atau radar dulu pas zaman SMA ya, fisika. Dia jaraknya berapa, speednya dia berapa, dia pakai speednya electromagnetic wave, which is mungkin speed of light, nggak tahu ya, mungkin kalau speed of light 300 juta meter per second. Terus dihitung nanti distance-nya berapa, closing distance-nya berapa, speednya berapa, kelihatan ntar. Dia tuh ada sirkuit, micro sirkuitnya, biar kalau kita ngebank dan antenanya ketutupan nggak masalah. Dia bisa interpolate berapa, kita ingat interpolation kayak gimana, interpolate berapa, hasilnya sekian, nggak berubah, nggak masalah. Di mata kita sebagai pilot nggak ngefek, angkanya nggak akan berubah banyak. Oke, continue. ILS ada banyak kategori. Suta ini cut 1, kategori 1, minimum RVR-nya 1800 feet. Minimumnya berapa ya? Lupa. Pokok kalau Cat 3 sih nggak ada minimum, nggak ada DH. Jadi bener-bener sampai auto land, sampai touch, sampai brake, auto land. Cat 3 sih. Canggih punya, Suta nggak punya. Ironic. Tapi nggak tahu Suta ini udah di-upgrade ke Cat 2 apa belum? Lupa. Kayaknya sih belum, masih Cat 1. Tapi data yang tak punya mungkin udah lama, udah nggak reliable, jadi mungkin bisa di research lagi nanti, atau tak research nanti gampang lah. Dia tuh ada locator beacon. Kalau outer marker itu Cat 1, kalau outer sama middle itu Cat 2, outer, middle, inner itu Cat 3. Markernya di mana? Di chart nanti kelihatan. Bunyinya kayak gini, outer marker, middle marker. Bentar. Oke. Bentar. Nah, inner marker lebih tinggi lagi pitch-nya. Annoying. Nggak usah dihafalin bunyinya kayak gimana. Lihat aja indication-nya. Kalau misalnya mau hafalin ya terserah. Ada yang aku dengar cerita-cerita dari senior kita, Mas Erik 2013. Dia kalau nge-tune ke VOR, didengerin Morse-nya. Dan dia nggak ngeliat chat tuh, didengerin Morse-nya. Oh iya betul gitu. Nggak tahu buat apa, nganggur. Ini nanti ATC yang bolehin. Kalau misalnya RVR-nya di bawah ini berarti kita nggak bisa, below minimums. Go round, tunggu. Kalau misalnya nggak bisa, divert. Masuk flight planning IR nanti aja. HSI kayak tadi, kayak Aramai, tapi VOR. Dia lebih canggih lagi, dia nge-slave juga ke magnetic compass. Bisa kita select. CDI-nya juga bisa kita atur biasa, course selector-nya. Glide slope-nya sama localizer-nya ada. Jadi ini juga gabung jadi ILS. Rubber line ini ya cuman garis. Cuma dia nunjukin ini kita sekarang di sini. Compass warning flag headingnya inop, berarti nggak bisa dipakai. Nav warning flag berarti nav navigation-nya VOR-nya nggak bisa dipakai. Kadang ini nggak cuma VOR aja, bisa juga sama ADF-nya juga ada. Tergantung. Kalau di ND navigation display dia ada dua-duanya, karena toh kita bisa select yang kelihatan yang mana. Kalau yang Tecnam atau yang di 172 yang Garmin silakan coba nanti kalau pas bisa terbang lagi, atau di FS silakan. Ini nampaknya yang punyanya Airbus. Bisa bentuknya kayak gini, kayak di Garmin. Di Garmin pun bisa kita buat setting bentuknya kompas terus kayak gini. Jadi center, namanya mode center ini. Kelebihannya apa? Bisa lihat yang di belakang lebih jauh. Sampai misalnya di dekat depan kita pasang range-nya 30 nautical mile, maka ke belakangnya juga 30 nautical mile. Nggak kayak gini, 30 belakangnya nggak jelas berapa. Cuma, ada di belakang. Tapi berapa nggak jelas. Mungkin di FCOM-nya dijelasin berapa nautical mile, kalau settingnya sekian mungkin separuh atau tapi yang belum di type rating nggak tahu. VR-nya bisa 2 sekaligus kelihatan, nanti bedanya yang satu field atau beda arrow. Kalau di sini beda arrow. Bisa kita lihat di sini, tak zoom.
Arrow-nya beda, tapi nggak tak kelihatan di sini ya. Arrow-nya kalau VR1 bentuknya kayak gini, VR2 bentuknya kayak gitu. Bisa kelihatan true airspeed-nya berapa, wind-nya berapa, ntar kelihatan di sini. Oke, course-nya juga masih bisa disetting manual. Jadi kalau misalnya mau diputar bisa. Ini namanya iCam Airbus. Ini namanya iCAS Boeing. Kalau iCam itu singkatannya Electronic Centralized Aircraft Monitor. Kalau yang ini Engine Indicating and Crew Alerting System. Sama persis sebenarnya, cuman beda layoutnya aja. Tapi kalau di iCAS, kalau ada failure, ada emergency, dia nggak nunjukin checklist. Ini take off checklist nih. Auto brake, max, signs on, cabin. Dia iCam memo, kalau misalnya udah clear semua, no blue. Ini iCam memo. Ini iCam status. Bedanya kalau iCam memo kita harus ikutin. Nanti kalau misalnya emergency keluar kuning, keluar merah. Kalau merah kita harus land immediately. Kuning itu cuman advisory, cautionary, nggak tahu. Kalau iCam status itu nunjukin status pesawat, park brakes, tiket standby, tiket setara. Nanti keluarnya di sini. Bedanya cuma garis ini doang. Kalau iCAS nggak kelihatan checklist emergensinya, cuman config flaps, config parking brake, basic. Ya nggak sampai lengkap kayak gini. Kalau ini misalnya emergency descent, land immediately, ada tulisannya juga di sini. Ini cuma advisory. Bedanya ya ini Airbus, ini Boeing. Toga, EGT, N2 nanti kita bahas di jet turbine, bukan yang aneh-aneh ya. Flaps juga kelihatan di sini. Boeing juga kelihatan di sini nanti flaps. Ini juga kelihatan leading edge device-nya nanti di sini. Fuel on board sama temperature di sini mestinya. Moving on. Ini udah masuk materi ATPL ya, tapi basic lah. Namanya line replaceable units. Kalau kalian pernah lihat throttle-nya di Redbird diganti, bentuknya kan panjang banget kayak gini. Biar apa? Panjang kayak gini. Padahal kan throttle itu cuma seberapa sih? Pendek cuma segini paling, cuma segini kan. Kenapa harus gede-gede kayak gitu? Biar kalau misalnya pas diganti, tinggal buka skru, copot, pasang, kelar. Kalau yang suka modif mobil mungkin tape, apa sih, audio player, keluar, masuk, kelar, ganti head unit, kelar. Makanya mesti panjang banget kayak gini. Mungkin di dalamnya dia ada processing unitnya kayak komputer, ada GPU, CPU, sub processing unit untuk display ini sendiri. Jadi nggak usah berat-berat di central computer. Dia beratnya di sini. Nggak tahu, itu yang tahu aircraft engineer, mungkin AMT ada yang tahu, mungkin Richard atau siapa yang mungkin tahu. Aku nggak tahu. Cuma bisa pakai. EW sensor, kita tahu angle of attack itu apa, nanti dibahas lagi di aerodynamics. Angle of attack indicator, dia bentuknya kayak sayap, cuman dia bisa diputer. Anyway, dia tuh cuman sensor diputer. Kalau misalnya anak elektro atau yang pernah belajar elektro, dia tuh potensio. More or less dia tuh potensio. Berapa angle-nya, nanti berapa ohm yang dikirim, dia ditranslate lagi jadi angle of attack. Kan dia sebenarnya lurus terus. Misalnya angle of attack-nya segini, dia pesawatnya naik, susah juga ya. Dia naik kan langsung pitch-nya naik tapi dia segini. Porosnya kan muter. Dia turun juga segini. Terkeluar lagi. Ini ada dua. Tapi kenapa di Max bisa satu tok buat fail MCAS-nya, kenapa? Nggak tahu. Tanya engineer-nya Boeing. Nggak mau nyatain. Ada errornya juga. Tapi biasanya percaya aja. Selama pitch-nya kita nggak terlalu ekstrim, selama power kita nggak terlalu fluctuating, AOE sensor bisa di disregard karena mostly kita selama ngikutin flight director-nya atau stick shaker-nya nggak akan stall. Karena stick shaker itu juga indication kita akan stall. Sama kayak stall warning-nya di Cessna. Tapi kalau misalnya penasaran aja AOE kita berapa, misalnya pitch sudah tinggi banget nih 30 tapi engine-nya masih kuat dorong kita, maka AOE itu nggak akan besar. AOE itu akan kecil karena kalah sama thrust-nya. Biasanya useful di fighter sih AOE sensor ini. Kalau kita nggak seberapa pakai. Tapi useful nevertheless. Kalau kita punya datanya kenapa nggak dipakai gitu kan? Mestinya ada tulisan ini AOE disegdi kecil nih. AOE disegdi kiri sama kanan. Nggak tahu kalau misalnya sampai crash di depan. Ini namanya MLS. Dia kayak ALS. Kita tahu lah ALS kayak gimana kan.
ya kecil gitu ini, ILS beam. Dia detect ada terlalu tinggi, terlalu rendahnya tuh ada tuh teknik tapi ya. Eh MLS ini dipakai di Kaitak salah satunya karena dia cakupannya lebih besar. Pakai 5 GHz kayak WiFi yang baru 5 GHz. Tapi karena MLS ini equipmentnya kayak ILS, tiap di runway mesti dipasang, mahal, nggak banyak yang pakai. Yang pakai cuma di UK, di France, Charles de Gaulle kalau nggak salah. Udah itu dong. Terus GPS takes over, dihilangin. Oh sama Kaitak dulu. Dia approach-nya bisa curve gitu jadi ya, karena cakupannya besar banget. Intercept-nya nggak usah kita dia live langsung kita belok, nggak usah, bisa diikutin, bener-bener ngikutin sampai approach sampai landing kayak di Kaitak. Nggak penting, udah nggak dipakai karena kita sekarang pakai Arnav approach itu sangat advance. Arnav nggak tak bahas sampai full, nanti bahas dikit-dikit paling. Dia ada augmentation system. Arnav apakah selalu GPS? Enggak, Arnav itu bisa baca VOR. Kita kan bisa kalau misalnya kayak di Garmin course kita pencet langsung homing kayak gitu. Arnav tuh kayak gitu, dia bisa tahu di mana posisi VOR tanpa kita harus baca. Oke. Continuing. Total energy variometer. Kalau VSI itu kan dia ngandalin static port aja, satu. Kalau total energy variometer ini ada 2 tube-nya. Connect-nya gimana nggak tahu, aerospace engineer yang ngerti. Tapi dia itu menghilangkan error akibat speed, akibat altitude, akibat bank angle, karena ada 2 buat cross check dia. Tapi basically cara bacanya sama kayak VSI. Tapi kita nggak pernah pakai, kenapa? Karena dipakainya di glider. Nggak umum, di pesawat biasa nggak umum. Lagian dia kan secondary instrument buat altitude.